Yang kita bahas yaitu latar belakang prosedur praktek klinik di rumah sakit yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, pengertian dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketiga, tempat korupsi di sektor kesehatan, akibat korupsi, kolusi, nepotisme di sektor kesehatan, dan yang terakhir, penanganan korupsi di sektor kesehatan. Baiklah, langsung saja kita membahas tentang prosedur praktek klinik di rumah sakit yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa yang melatar belakangi prosedur praktek klinik di rumah sakit yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme? Yang melatar belakanginya adalah sebagai perusahaan yang profesional dan berintegritas dalam usaha jasa pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, isu anti korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi prioritas bagi manajemen PT Rumah Sakit. Dalam semangat tersebut, manajemen PT Rumah Sakit Pelabuhan terus melakukan upaya-upaya untuk membersihkan diri dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk di dalamnya pengendalian praktik gratifikasi. Pengertian KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. 1. Korupsi. Korupsi adalah perbuatan penyelewengan atau penyalahgunaan atau penggelapan uang negara yang bukan hak untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. 2. Kolusi. Kolusi adalah kerjasama secara rahasia, ilegal, dan melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan. 3. Nepotisme. Nepotisme adalah perbuatan mengutamakan kerabat atau keluarga. Tempat korupsi di sektor kesehatan. Di level sistem-sistem manajemen rumah sakit dan lingkungan rumah sakit terjadi antara lain saat pembelian alat-alat kesehatan atau alkes dan obat, suap atau gratifikasi, misal dalam perizinan atau akreditas rumah sakit, dalam konstruksi rumah sakit dan puskesmas, penyelewengan dan Jamkesda dan kebutuhan sosial kesehatan, memberikan dana ilegal ke pimpinan pemerintah daerah agar menjadi pejabat struktural di rumah sakit atau menjadi pegawai. Akibat korupsi, kolusi, nepotisme di sektor kesehatan. Ada 4 poin. Yang pertama, pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap, ketidakstabilan, revolusi sosial, menimbulkan ketimpangan sosial budaya. Yang kedua, mengakibatkan menurunnya derajat kesehatan masyarakat yang berimbas pada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Yang ketiga, kerusakan fisik, kemacetan pembangunan fisik, nama baik dan citra, termasuk keluarganya, karir berhenti. Keempat, naik dan tingginya harga obat-obatan dan rendahnya kualitas alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas, serta sarana kesehatan masyarakat lainnya. Penanganan korupsi di sektor kesehatan dengan cara yaitu yang pertama, pembangunan karakter tenaga kesehatan, pimpinan pemerintahan dan politik, serta konsultan yang dimulai sejak masa kecil. 2. Rekrutmen pimpinan lembaga kesehatan dan rumah sakit, serta SDM-nya harus dilakukan secara baik dan transparan. Ketiga, pendampingan kegiatan yang potensi korupsi sejak awal perencanaan, terutama pada proyek-proyek di sektor kesehatan yang rentan menjadi proyek yang dapat dirancang untuk dikorupsi. Keempat, cermat dalam melakukan kegiatan termasuk administrasi perkantoran. Yang kelima, dokter, tenaga kesehatan, manajer rumah sakit harus memahami peraturan dan perundangan mengenai korupsi melalui pendidikan dan pelatihan.